Ibadah ini dimulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Allah kita, Allah yang mulia. Kupujimu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Allah yang mulia. Kami datang menyembah Engkau. Biarlah Engkau menerima persembahan kami ya Tuhan. Dan Engkau melayakkan setiap kami untuk menyembah-Mu. Kami juga memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala dosa
yang kami lakukan. Ampuni kami, kuduskan, dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan, penghiburan dalam penderitaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian yang mengingatkan kita bahwa penderitaan, kesulitan tak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tak satu pun. Sabar
Saudara, mari kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon pencerahan daripada Roh Kudus-Mu untuk supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Firman yang menuntun langkah hidup kami, firman yang memampukan kami untuk membuat hati kami terus teguh sekalipun kami digoncang berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang murid, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada minggu hari ini adalah tentang tetap beriman di masa pandemi. Saya rindu sebenarnya untuk kita membaca Mazmur 73 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Tetapi karena waktu, mari kita membukanya dari ayat yang ke-21 saja hingga ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat 21 hingga ayat 28, demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. COVID-19. Sungguh, semua ini saudara membawa kita kepada satu kesulitan yang besar dalam semua aspek kehidupan kita. Di semua orang, di semua negara. Saudara, inilah yang terjadi. Secara global, saudara, pandemi ini membuat kita semua bukan hanya terancam kesehatannya, tetapi kita juga mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi keluarga kita. Saudara, itulah yang terjadi karena COVID-19 ini. Saudara, kita dan juga semua orang lainnya sulit untuk bekerja karena kita dan orang-orang lainnya banyak yang kehilangan usaha dan pekerjaannya karena pandemi ini. Atau saudara sekalian, seandainya kita bisa bekerja pun, banyak orang-orang yang kehilangan sebagian besar penghasilannya. Dengan demikian saudara sekalian, naiklah status kita. Kita menjadi orang yang disebut ODP, saudara sekalian. ODP yang saya maksud adalah orang drop penghasilan. Penghasilan kita menurun, saudara. Dan ketika penghasilan kita menurun, saudara, kita meningkat statusnya menjadi PDP. Positif dijadikan pengangguran. Lebih celaka lagi, saudara sekalian. Maka akhirnya, saudara sekalian, kita sungguh menjadi orang yang disebut corona. Kondisi rontok dana. Nggak punya dana, saudara sekalian. Apalagi tempat di mana kita tinggal, kemudian menerapkan yang namanya PSBB. Jadilah kita PSBB, saudara sekalian, kondisi kita. Pemasukan sedikit, beban banyak. Sedih, saudara. Susah keadaan kita. Sulit keadaan kita. Saudara, itulah yang terjadi karena pandemi ini. Belum lagi, saudara sekalian, kalau kita melihat karena wabah ini, ternyata Tuhan memanggil orang-orang tertentu yang kita kasihi. Terlebih lagi, saudara, ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita temukan justru yang tidak takut akan Tuhan selamat dari pandemi ini. Sedangkan orang-orang tertentu atau mungkin anggota keluarga kita yang mencintai Tuhan justru dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena wabah ini.
Oh saudara, kalau di dalam kondisi seperti ini maka pasti ada banyak pertanyaan iman yang akan kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Apakah ini sebuah hukuman Tuhan karena dosa? Apakah Tuhan itu tidak baik bagi kita? Di mana kebaikannya? Tuhan, mengapa keluarga saya tidak Engkau luputkan dari bencana ini? Tuhan, di mana keadilan-Mu? Saudara, itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul di dalam kehidupan iman kita dalam kondisi seperti ini. Saudara, memang susah untuk menjadi Tuhan. Tuhan senantiasa seringkali menjadi pribadi yang selalu dipersalahkan. Saudara, itu kecenderungan manusia. Ketika kesulitan, kesusahan menimpa, banyak manusia yang selalu bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa dari 2 juta penduduk yang ada, harus 200.000 terkena bencana ini? Dari 200.000 mereka harus yang meninggal itu 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu salah satunya adalah orang yang saya cintai. Tuhan, mengapa? Itu mungkin yang akan ditanyakan ketika kesulitan menimpa. Tetapi saudara, jika manusia itu mengalami senang, sukses, bahagia, sungguh sangat sedikit manusia yang bertanya, mengapa Tuhan? Sedikit sekali saudara manusia yang bertanya. Kalau dari yang namanya 200.000 anak muda yang masuk ke perguruan tinggi dan menyelesaikan sekolahnya, kemudian ada 2.000 yang bisa punya kesempatan untuk mengupgrade pengetahuannya, mengambil S2. Dari 2.000 itu ada 200 orang yang punya kesempatan untuk membuka usaha. Dari 200 orang itu ada 20 orang yang mungkin usahanya menjadi sukses dan besar. Dan dari 20 orang itu ada 2 orang yang mungkin menjadi pionir di dalam bisnisnya. Diberkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Dan salah satunya itu mungkin kita. Saudara, ketika kita ada dalam posisi seperti itu, bukankah sangat sedikit orang yang bertanya, mengapa Tuhan dari 2 juta orang, dari 200.000 orang, Engkau membawa aku sampai ke tingkat ini? Saudara, Tuhan memang sulit. Dia selalu sering dipersalahkan. Nah saudara, oleh karena itu saudara sekalian, ketika penderitaan menerpa kita, kita harus memahami bahwa ada berbagai penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan itu antara lain saudara-saudara sekalian, bisa terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Bisa terjadi karena kesalahan atau kejahatan orang lain. Bisa terjadi karena yang namanya kita menderita kehilangan orang yang kita kasihi. Bisa terjadi penderitaan itu karena bencana alam atau wabah penyakit. Atau kuasa iblis yang bekerja untuk menjatuhkan dan merontokkan iman orang-orang benar. Sehingga dia taruh penderitaan itu dalam kehidupan kita. Tapi juga bisa merupakan koreksi dan disiplin Tuhan. Ketika mungkin di dalam hidup ini banyak tanggung jawab yang dilalaikan. Tetapi bisa juga terjadi satu misteri ilahi. Seperti kisah Ayub. Ayub tidak pernah memahami kondisinya bisa terjadi demikian. Dan alasannya mengapa dia sebagai orang benar itu menderita. Tetapi Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan Ayub. Yang Ayub tidak pernah mengerti sampai ia mati. Saudara, inilah hal-hal yang terjadi yang menjadi penyebab dari penderitaan itu. Maka itu saudara sekalian, ketika penderitaan itu menerpa, termasuk kejadian wabah pandemi seperti ini. Saudara, tidak semua penderitaan yang terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan berdaulat untuk mengontrol dan mengatur segalanya. Banyak aspek yang bisa menyebabkan penderitaan itu terjadi. Maka itu saudara, kalau penderitaan itu terjadi oleh berbagai jenis keadaan, seorang teolog yang bernama Timothy Keller pernah mengatakan begini, kita harus menyadari ada berbagai jenis penderitaan sehingga hal itu menuntut kita untuk menyikapi penderitaan dengan cara yang spesifik. Begitu juga dengan wabah pandemi yang kita alami. Harus secara spesifik kita menghadapinya.
Saudara, mungkin kita akan berkata, oke lah Pak, kalau yang seperti itu saya paham tentang hal itu. Tetapi permasalahannya adalah mengapa Tuhan izinkan bencana itu menimpa orang percaya juga. Bukankah Ia adalah Tuhan yang maha baik? Lah kalau Dia adalah Tuhan yang maha baik, mengapa Ia izinkan yang buruk terjadi kepada umatnya juga? Atau jangan-jangan Dia cuma Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, tetapi bukan Tuhan yang maha baik di dalam rancangannya. Saudara, itu mungkin menjadi pertanyaan iman bagi kita. Dan selain itu juga di dalam pandemi ini mungkin kita akan bertanya, mengapa Tuhan izinkan keluarga orang benar itu meninggal? Orang yang mencintai Tuhan, orang yang melayani Tuhan, seorang pendeta meninggal dunia karena wabah ini. Tetapi ada keluarga atau anggota keluarga orang fasik itu terluput. Bukankah Ia adalah Tuhan yang maha kuasa dan juga maha adil? Kalau seperti itu terjadi, jangan-jangan Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tetapi bukan Tuhan yang maha adil dalam keputusannya. Buktinya, orang benar tidak terluput, sedangkan orang fasik itu terluput. Oh, nanti dulu saudara, nanti dulu. Jangan cepat-cepat dan terburu-buru untuk menilai Tuhan. Saudara, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan iman seperti ini bukanlah sebuah masalah pergumulan iman yang baru dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca Mazmur 73 yang kita baca, khususnya ayat 25, ayat 26, kita akan melihat di sana ada sebuah cetusan iman yang sangat luar biasa. Cetusan iman yang begitu dahsyat ketika pemazmur itu mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kemudian pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, dahsyat bukan saudara sekalian pengakuan iman ini? Tetapi saudara, pengakuan iman ini dan cetusan iman yang luar biasa ini muncul bukan tanpa proses. Tetapi karena sudah melewati sebuah proses pergumulan berat yang mengganggu iman pemazmur. Karena apa saudara sekalian? Karena kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, saudara, di situ pemazmur melihat saudara seakan-akan dalam hidup ini keadilan antara hidup orang fasik dan hidup orang benar itu munculnya itu terbalik. Bagaimana dia melihat orang fasik, orang yang menantang Allah, kondisinya sehat, gemuk, lancar hidupnya, padahal mulut mereka senantiasa menantang langit. Tetapi orang yang hidupnya benar justru hidupnya susah. Bahkan dikatakan seperti setiap hari kena hukum. Setiap hari seperti ada tulah yang menyertai kehidupannya. Maka itu saudara sekalian, dalam pergumulan yang seperti ini, dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya dalam kehidupan imannya. Tuhan, kalau aku jadi orang baik seperti ini. Ayat ke-13 pemazmur mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan menebasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, itu pergumulan pemazmur. Satu pertanyaan iman yang mungkin menjadi pertanyaan iman juga ketika kita menghadapi wabah pandemi yang pada saat ini melanda kita. Di mana Engkau Tuhan? Mengapa keadilanmu muncul terbalik? Di mana kebaikanmu Tuhan? Mengapa hal yang buruk ini menimpa kami? Tetapi saudara sekalian, di dalam kondisi yang seperti ini, pemazmur satu waktu mendapatkan sebuah titik balik dalam kehidupan imannya. Ketika dia ada dalam sebuah kebingungan yang seperti itu, maka kemudian pemazmur memilih dua pilihan bagi kehidupan imannya. Yaitu yang pertama-tama, saudara, pemazmur itu tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Itu yang pemazmur lakukan. Saudara, ketika pemazmur merenungkan pergumulan iman yang seperti ini, pemazmur itu menyadari bahwa ia sebagai manusia memiliki keterbatasan pengertian untuk memahami keputusan Allah.
Maka itu saudara sekalian di dalam ayat 21 sampai 24 di situ pemazmur mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, pemazmur mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi dalam kondisi kedunguan itu, aku tetap di dekatmu. Dan akhirnya Tuhan, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, dalam kondisi seperti itu pemazmur memilih untuk tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Ia memilih untuk tetap dekat Tuhan. Karena pemazmur yakin dia memiliki Tuhan yang memiliki karakter yang maha baik. Akhirnya saudara sekalian, pemazmur melihat Tuhan di dalam kebaikannya menuntun dia dengan nasihatnya dan mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Saudara, memang harus diakui bahwa kita sering mengalami kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya baik bagi kehidupan kita. Karena kita ini tidak bisa melihat semua runtutan hidup kita yang terjadi di masa depan. Itu keterbatasan kita. Sehingga apa yang baik dan buruk itu terkadang menjadi relatif, saudara, akan apa yang kita alami saat ini. Saya pernah memberikan satu ilustrasi, saudara sekalian, cerita tentang seorang petani yang memiliki seorang putra yang sangat ia sayangi. Putra satu-satunya. Yang dimana sang putra itu dilahirkan dan sesudah lahir, istri dari petani ini meninggal dunia. Dia membesarkan putra satu-satunya yang dia kasih itu sampai besar. Di dalam cerita ini dikisahkan ketika sang putra ini sudah mulai menginjak masa-masa remaja, umur 16 tahun. Di desanya itu sang putra ini berkata kepada papanya, "Papa, kalau aku usia 17 tahun, bolehkah aku meminta sesuatu kepada papa, sesuatu yang kuingini dari sejak kecil?" "Apa, nak?" kata si petani itu. "Aku ingin seekor kuda menjadi milikku." Maka si petani ini dengan apa yang ada dan juga dia menjual sebagian hartanya. Karena kasihnya di ulang tahun yang ke-17 dia memberikan seekor kuda kepada sang putra ini. Kuda hitam yang begitu gagah untuk ditunggangi oleh anak ini di desa itu. Oh, saudara, si anak ini senang. Dia dapat kuda yang baik. Tetapi saudara sekalian, dia ketika bermain-main dengan kudanya selama 1 minggu itu, 1 hari ketika sang kuda ini dimasukkan ke dalam kandang, anak remaja ini lupa mengunci kandangnya. Maka saudara sekalian, pergilah kuda itu ke hutan. Oh saudara, berita ini didengar oleh banyak orang desa itu. Maka orang desa itu mengatakan betapa sialnya hidup si petani ini. Menjual sebagian hartanya, memberikan kuda buat anak kesayangannya. Kudanya itu hilang. Sial hidupnya. Itu manusia, saudara. Melihat itu sebagai sebuah bencana yang mereka cap dengan perkataan kondisi yang sial. Tetapi saudara, apa yang terjadi saudara sekalian? 1 minggu kemudian sesudah kuda ini pergi dan anak itu begitu sedih karena kudanya hilang. Tiba-tiba di malam hari kuda ini kembali ke dalam kandang. Bukan hanya sendiri saudara sekalian, tetapi membawa 7 ekor kuda lainnya dari hutan masuk ke kandang itu. Oh saudara sekalian, esok pagi maka gemparlah penduduk desa itu. Maka kemudian mereka dengan segera berkata, betapa beruntungnya hidup sang petani ini. Beli 1 kuda, kudanya pergi. Sekarang hadir jadi 8 kuda ada di kandangnya. Wah, untung luar biasa dan beruntung kehidupannya. Saudara, tadi mereka bilang mengatakan maaf, sial hidupnya. Sekarang mereka mengatakan sangat beruntung. Nah saudara sekalian, dengan kuda-kuda liar yang ada, si anak itu begitu senang. Ada 1 kuda liar yang cukup gagah dan dia berusaha untuk menjinakkannya. Tapi yang namanya kuda liar satu waktu menjadi berontak dan menginjak anak remaja ini. Saudara, apa yang terjadi? Kakinya patah 2 diinjak-injak kuda. Wah, maka dia harus digips saudara sekalian. Maka orang-orang berkata, betapa sialnya hidup si petani ini. Dapat kuda, sekarang anaknya kakinya patah. Saudara, mereka berubah lagi. Tadi bilang sangat beruntung, sekarang bilang sial lagi.
Tapi itu yang terjadi, saudara sekalian. Manusia terbatas untuk melihat masa depan. Sampai akhirnya ketika anak itu masih digips kakinya, kerajaan tempat di mana mereka tinggal itu berperang. Dan seluruh anak-anak muda yang remaja dipanggil untuk terlibat dalam peperangan. Semua anak laki-laki di desa itu diwajibkan untuk ikut berperang. Wah, saudara, banyak yang menangis. Banyak yang sedih karena mereka belum tentu bisa bertemu kembali dengan putra mereka yang pergi ke medan perang. Tetapi anak si petani ini yang hanya satu-satunya tidak diizinkan untuk pergi ke medan perang karena kakinya patah. Maka saudara, seluruh desa itu berkata bahwa si petani ini hidupnya sangat beruntung. Putra-putra kita itu pergi diutus berperang, tetapi putranya itu selamat di rumah. Nah, saudara bisa melihat beberapa kejadian yang menimpa orang ini. Satu sisi banyak orang bilang mengatakan sial, tapi satu sisi untung. Sial, untung, itu manusia. Manusia itu terbatas melihat semua runtutan hidupnya di masa depan. Maka itu tidak heran si pemazmur paham. Dia berkata, ketika aku berbicara tentang hal ini aku dungu seperti hewan. Tetapi aku memilih tetap dekat Tuhan. Karena itu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, dalam kedunguan kita sebagai manusia yang terbatas dalam menilai pergumulan hidup ini, maka saya mau katakan, pilihan yang terbaik adalah memilih untuk tetap percaya kepada karakter Allah yang maha baik, bukan menghakiminya. Saudara dan saya tidak bisa melihat runtutan masa depan hidup ini. Tetapi Allah yang maha baik, saya percaya punya rancangan yang baik untuk masa depan kita. Dan dia tahu apa yang paling terbaik sesungguhnya buat hidup kita. Oh saudara, inilah perjuangan iman yang tidak mungkin untuk dijalani kalau tidak ditopang oleh kebaikan Allah yang menolong kita yang lemah ini. Maka itu saudara, seorang teolog yang bernama Timothy Keller, dia mengatakan begini saudara sekalian. Dalam penderitaan, jika Anda tidak bisa mengasihi Allah, Anda harus ingin mengasihi Allah. Atau paling tidak, minta kepadanya untuk menolong Anda mengasihinya. Saudara, ini benar saudara sekalian. Ini benar, inilah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan iman si pemazmur. Karena itu di dalam segala penderitaan yang tidak kita mengerti mengapa itu terjadi dan menerpa kita, tetaplah berjuang untuk mengasihi Tuhan. Maka Tuhan di dalam kebaikannya akan menuntun kita dengan nasihatnya dan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Saudara, itu hal yang pertama yang pemazmur lakukan. Hal yang kedua saudara sekalian, pemazmur juga kemudian di dalam pergumulan iman yang mempertanyakan seperti itu. Karena pergumulan-pergumulan berat yang dialaminya, pemazmur itu memilih untuk tetap berserah kepada keadilan Tuhan. Oh saudara, ini merupakan sikap kepercayaan pemazmur kepada keadilan Allah. Pemazmur itu berkata, kalau saudara melihat di dalam ayat 27 sampai 28, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, pemazmur ini saudara yakin bahwa pada akhirnya di dalam keadilannya Allah itu akan bertindak untuk menghukum orang fasik, namun menjadi tempat perlindungan bagi orang benar. Karena memang saudara sekalian harus diakui, seringkali ini menjadi sebuah kebingungan bagi kita. Di dalam hidup ini kadang kita melihat keadilan itu seakan-akan sering muncul terbalik bagi orang benar dan orang fasik. Orang benar kadang-kadang hidupnya penuh dengan kesusahan, Tuhan izinkan itu. Tapi orang fasik terkadang penuh dengan kelancaran. Itulah hidup yang kadang-kadang membingungkan bagi kita. Karena kita melihat keadilan seakan muncul terbalik. Itulah pergumulan sang pemazmur. Jalan hidup orang fasik pemazmur lihat begitu lancarnya. Sedangkan jalan hidup orang benar seperti kena tulah dan hukuman setiap hari.
Tetapi pemazmur tidak berhenti hanya pada saat itu. Dia mengatakan bahwa sampai akhirnya ketika aku duduk di tempat kudus Allah dan melihat akhir hidup orang-orang fasik, aku baru tahu bahwa ternyata kelancaran yang aku anggap sebagai kebaikan yang terjadi pada diri mereka sesungguhnya adalah jalan-jalan yang licin bagi mereka. Dan satu waktu kebenaran Allah, keadilan Allah itu akan dinyatakan bagi mereka, para orang fasik. Demikian juga keadilan Allah akan dinyatakan bagi mereka, para orang benar. Saudara, sekalipun hidup orang benar mungkin penuh dengan pergumulan, namun percayalah bahwa di dalam kedaulatannya Allah selalu merancang hal yang indah bagi mereka. Saudara, di dalam kehidupan ini, di dunia ini, hal-hal yang terjadi itu ada beberapa aspek atau beberapa hal yang terlibat. Ada 5 hal yang terlibat di dalam kehidupan yang terjadi di dunia ini. Yang pertama, bisa jadi karena kuasa iblis yang bekerja. Menggocok orang percaya, menekan orang percaya supaya mereka memberontak. Dan kemudian mengatakan Allah bukanlah Allah yang baik. Ingin menjatuhkan iman orang percaya. Tetapi juga bisa terjadi karena hukum alam. Hukum alam yang memang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Bisa terjadi karena peran dan tanggung jawab manusia. Ketika manusia tidak melakukan perannya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik, maka bencana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa juga efek dari kejatuhan dalam dosa. Sebab dunia ini adalah dunia yang sudah dikutuk oleh Allah. Bukan lagi dunia yang sempurna. Tetapi saudara, melebihi dari 4 hal ini, jangan pernah lupa di situ ada kedaulatan Allah yang bekerja. Allah tetap berdaulat untuk menggunakan keempat hal ini. Seandainya keempat hal ini bisa mendatangkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, bencana bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara, tetapi di tangan Allah dalam kedaulatannya, itu bisa menjadi sarana pemurnian bagi kehidupan iman yang sejati. Oh saudara, kalau sampai Allah yang berdaulat menggunakan semua itu untuk menjadi sarana pemurnian iman kita, maka saya mau katakan bencana yang Tuhan izinkan itu bukan sebuah kutukan. Tapi justru berkat sejati yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Karena memang saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sudah tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Semua itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Makanya seorang teolog yang bernama John Piper, dia mengatakan demikian. Kita orang percaya bisa meninggal oleh karena penyakit dan bencana seperti semua manusia lainnya. Tetapi kita adalah orang yang ada dalam Kristus. Sehingga penderitaan adalah tindakan pemurnian. Bukan penghukuman atau kutukan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu yang dikatakan oleh kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Saudara, itu kita betapa sungguh adilnya Allah kita, bukan? Ketika dia memperlakukan orang benar dan orang fasik dalam hidup ini. Sekalipun dari sudut pandang penilaian kita manusia, kita seakan-akan melihat keadilan muncul terbalik. Tetapi saudara sekalian, Allah itu sungguh adil. Memperlakukan orang benar dan orang fasik dalam hidup ini. Rancangan ini memang masih membingungkan bagi setiap manusia di dalam hidup di dunia ini. Tetapi percayalah, satu waktu hal ini akan menjadi terang benderang ketika penghakiman Allah yang adil terjadi bagi setiap manusia. Maka itu saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan. Kalau kita melihat kehidupan pemazmur dengan segala pergumulan yang ia alami. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketika orang percaya tetap percaya kepada kebaikan dan keadilan Allah. Maka keadaan sesulit apapun akan selalu menjadi sarana yang baik untuk memurnikan iman sejati. Dalam iman sejati inilah saudara sekalian, orang-orang percaya itu bisa berseru dalam kondisi sesulit apapun. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita jauh lebih beruntung sesungguhnya dibanding pemazmur.
Karena apa saudara? Karena kita bisa melihat lebih jauh tentang pembuktian kasih dan keadilan Allah yang termulia. Yaitu ketika kita memandang di dalam salib Kristus. Oh saudara, di dalam menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Saudara sekalian, Kristus yang adalah Allah sendiri rela turun ke dalam dunia. Bahkan kemudian rela memberikan seluruh tubuhnya tercabik-cabik bagi saudara dan saya. Rela memberikan kepalanya dimahkotai duri bagi saudara dan saya. Rela memberikan tangan dan kakinya untuk dipakukan karena saudara dan saya yang berdosa. Bahkan rela memberikan nyawanya untuk menggantikan kita menjalani hukuman dosa-dosa kita. Oh saudara, itu Yesus lakukan bukan ketika kita sudah menjadi orang benar. Ketika kita masih seteru Allah, orang-orang yang berdosa, Allah berikan semuanya itu. Saudara, kasih yang sebesar ini, saudara, bisa engkau temukan di mana lagi? Hanya ada di dalam Kristus. Itu penyataan kebesaran kasih Allah di atas salib. Oh saudara sekalian, jika semua itu sudah Kristus berikan untuk menjadi bukti jaminan kebaikannya bagi umat tebusannya. Sebagai umat tebusan, masih pantaskah kita meragukan rancangan pemeliharaannya bagi kita dalam hidup ini? Masih pantas gak saudara? Kalau nyawa sudah Allah berikan, mau bukti apa lagi yang harus menjadi jaminan? Saudara, itu kebesaran kasih Allah. Bahkan saudara, ketika Dia menyelamatkan kita dari dosa, saudara, Kristus juga sangat menjunjung keadilannya yang benar. Saudara, Dia rela minum cawan murka Allah yang begitu mengerikan untuk tertimpa kepada dirinya bagi kita manusia berdosa. Saudara, Dia tidak membebaskan kita dengan begitu saja. Dia terima cawan murka yang menakutkan itu sekalipun Dia harus bergumul di Getsemani. Peluhnya bercucuran bagaikan darah dan Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku ya Bapa, namun kehendakmu yang jadi. Oh saudara, jika Kristus begitu menjunjung tinggi keadilannya dalam penebusan kita, apakah mungkin Kristus akan bersikap tidak adil dalam penghakimannya kelak? Ketika Dia datang kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, dan sebagai hakim yang adil bagi setiap manusia. Saudara, orang yang senantiasa meyakini kebaikan dan keadilan Allah tidak akan pernah dihancurkan oleh keadaan. Melainkan akan mengubah keadaan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Saudara tahu bedanya telur, kentang, dan kopi kalau diproses oleh air yang mendidih di dalam jangka waktu yang cukup lama. Apa perbedaannya saudara sekalian? Saudara, kalau saudara melihat tiga benda ini, maka yang pertama saudara sekalian, telur itu akan diubah oleh air yang mendidih. Dari yang awalnya memiliki bagian dalam yang begitu lembut, akhirnya menjadi keras. Itu telur. Sedangkan kentang saudara sekalian, ketika diproses oleh air yang mendidih dalam jangka waktu yang cukup lama, ia juga akan diubah oleh air yang mendidih. Dari yang awalnya memiliki kondisi yang cukup keras, cukup kuat, akhirnya menjadi lembek. Tapi saudara, berbeda dengan kopi. Kopi justru ketika diproses cukup lama oleh air yang mendidih, dia bukan diubah oleh air, tetapi dia akan mengubah air dari yang tadi awalnya tawar menjadi nikmat dan harum. Nah, saudara sekalian, jangan seperti telur karena pandemi COVID-19 ini. Dari yang tadinya seorang berhati lembut mengikut Tuhan, berubah menjadi berhati keras memusuhi Tuhan karena meragukan kebaikannya.
Jangan juga saudara menjadi seperti kentang karena pandemi COVID-19 ini. Dari yang tadinya seorang yang berhati kuat, penuh harapan, berubah menjadi lembek, menyerah, dan kehilangan harapan untuk masa depan karena meragukan keadilan Tuhan. Tetapi mari saudara jadilah seperti kopi yang mengubah keadaan pandemi COVID-19 ini. Sekalipun COVID-19 ini adalah sebuah bencana kehidupan bagi semua orang. Namun bagi kita orang percaya, kita ubah menjadi sarana pemurnian iman yang semakin harum di hadapan Tuhan. Saudara, kita yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan menimpa orang percaya, semua keputusan Tuhan itu tidak pernah terpisah dari karakternya yang maha baik dan maha adil. Saudara, kita bukan telur atau kentang. Kita kopi. Karena itu saudara sekalian, marilah kita hadapi kesulitan hidup karena wabah COVID-19 ini dengan iman yang selalu percaya kepada kebaikan dan keadilan Tuhan. Jadikanlah masa sulit ini sebagai sebuah kesempatan memurnikan iman kita. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang dapat saling memperhatikan sebagai komunitas umat Allah. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang dapat saling mengasihi dengan berbagi kepada yang kekurangan. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang dapat saling menguatkan dengan mereka yang berduka. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang dapat menyaksikan kemurahan Tuhan pada dunia yang terluka. Kesempatan untuk mengembangkan iman yang berani memberitakan Injil keselamatan bagi dunia yang berdosa. Percayalah saudara sekalian, bahwa pada akhirnya keadilan Tuhan akan dinyatakan dengan memuliakan setiap orang yang percaya, yang ditemuinya memiliki iman yang sejati. Bahkan saudara, saya mau katakan, seandainya satu waktu nyawa kita pun akan terlengut dalam wabah ini, percayalah bahwa jiwa kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Jaminan pasti hidup yang kekal telah Tuhan berikan kepada kita di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kebaikannya dan keadilannya. Saudara, iman yang sejati, iman yang sejati adalah iman yang selalu meyakini karakter Tuhan yang maha baik dan maha adil dalam segala rancangannya. Sekalipun tidak dapat memahami semua keputusan Tuhan bagi hidup ini. Itu iman yang sejati. Karena itu marilah kita tetap meyakini karakter Tuhan yang maha baik dalam situasi seperti ini. Percayalah bahwa sekalipun keputusan Tuhan bisa membuat kita penuh dengan kebingungan, namun pasti selalu berakhir dengan penuh keagungan bagi hidup kita. Marilah saudara sekalian kita tetap meyakini karakter Tuhan yang maha adil. Percayalah saudara sekalian, bahwa sekalipun saat ini keadilan Tuhan seakan muncul terbalik, pada akhirnya semua itu akan menjadi terang benderang di dalam penghakiman Tuhan ketika ia datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah karakternya, yang maha baik dan maha adil itu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu saudara sekalian, apapun yang menimpa kita, dalam Kristus kita bisa berseru dengan gagah. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama hal-hal sulit menimpa kami, kesusahan menimpa kami.
Seringkali kami meragukan akan kebaikan-Mu. Tapi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami belajar dari firman-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang maha baik. Karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan kami untuk bisa selalu mengasihi Engkau. Dan tidak pernah meragukan kebaikan-Mu dalam keadaan sesulit apapun, termasuk di dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya kebaikan-Mu akan menuntun kami dan akan mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan, ketika kami membandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya, mata lahiriah kami melihat seringkali keadilan seakan-akan muncul terbalik. Mereka orang yang tidak percaya kepadamu terluput, sedangkan kami seakan-akan seperti kena tulah dan hukuman. Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan izinkan bukan sebagai sebuah hukuman, tetapi sebagai sebuah sarana pemurnian iman, supaya iman kami menjadi iman yang semakin sejati dalam pandangan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuh kami tanpa melewati izin daripadamu. Kami percaya di dalam keadilan-Mu satu waktu kehidupan orang benar akan Engkau nyatakan secara terang benderang, dan kehidupan orang fasik akan Engkau hukum. Apalagi kami percaya ya Tuhan, bahwa satu waktu Engkau yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa akan datang sebagai Raja di atas segala raja untuk menjadi hakim yang adil bagi setiap hidup manusia. Kami percaya semuanya itu Engkau akan nyatakan. Orang benar akan Kau muliakan dan orang fasik akan Kau hukum. Berikan ya Tuhan iman kami untuk selalu terarah kepada keyakinan ini. Sekalipun mungkin dalam hidup ini kami mengalami kebingungan karena melihat keadilan seakan muncul terbalik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah di dalam masa-masa pandemi ini kami tetap memiliki iman yang selalu bersandar kepada karakter-Mu yang maha baik dan maha adil. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita naikkan pujian Pimpin ke Kalvari. Hidup mulia bagiku, ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah menerima baptisan kudus dewasa ataupun sidi. Bagi saudara yang belum dibaptis secara dewasa ataupun menerima sidi pada saat dewasa, hanya baru menerima baptisan anak, jangan terlebih dahulu mengambil perjamuan kudus ini. Tetapi bagi saudara yang mungkin berasal dari gereja-gereja lain, yang telah menerima baptisan kudus dewasa dan sidi, saudara diperkenan untuk bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini menerima sakramen perjamuan kudus ini. Karena itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, dengarkanlah petunjuk dari firman Tuhan yang berkata demikian.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nanti setelah kita menaikkan pujian bait yang kedua, ketika kita bersama-sama memegang roti, memegang anggur di tangan kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan menyucikan, mohon Tuhan melayakkan. Jikalau ada dosa di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepadanya. Supaya perjamuan kudus yang kita terima hari ini sungguh menjadi sesuatu yang memberkati hidup kita, yang menguatkan hidup kita untuk menjalani segala tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Mohon Kudi mengertikan. Kau mati bagiku, ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita menguji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kita, sehingga kita boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan masing-masing berdoa dalam hati masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami berjuang untuk hidup sesempurna mungkin mengikuti hukum-hukum-Mu dan firman-Mu. Tetapi seringkali kami menemui banyak kegagalan dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Bahkan terkadang ya Tuhan, ketika ada hal-hal yang begitu menyulitkan terjadi pada diri kami, seringkali ya Tuhan, hati kecil kami meragukan kebaikan-Mu dan keadilan-Mu bagi kami. Tuhan, hari ini di hadapan meja perjamuan kudus-Mu, satu sakramen yang mempersatukan kami dengan Engkau di sorga. Tuhan, kami datang memohon ampun. Sucikan kami,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami rindu ya Tuhan, sakramen ini menjadi sesuatu sarana anugerah Tuhan yang memulihkan hidup kami. Supaya ke depan ya Tuhan kami semakin dimampukan hidup bagi Tuhan, mati bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Karena itu setiap kali kamu makan roti itu, kamu mengingat akan aku sampai kedatanganku yang kedua. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita menikmati bersama-sama di hadapan Tuhan. Setelah makan, Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi air anggur, mengucap berkat atasnya dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Karena itu setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu mengingat akan aku sampai kedatanganku yang kedua. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama menikmati anggur yang kita pegang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus-Mu yang menyatukan kami dengan Engkau di sorga. Biarlah sakramen ini menjadi sesuatu yang menguatkan kembali jiwa kami, rohani kami, untuk supaya hidup kami selalu terarah kepada Engkau. Ajar kami Tuhan dalam kesulitan apapun, supaya ya Tuhan kami tidak pernah meragukan kebaikan-Mu dan keadilan-Mu yang Kau tetapkan bagi kehidupan kami. Mungkin kami sulit mengertinya ketika kesulitan-kesulitan itu Engkau izinkan datang menerpa kami. Tapi kami percaya semuanya itu Engkau rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kuatkan kami ya Tuhan dalam hidup ini, supaya apapun yang terjadi, nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian bait yang ketiga. Ku rela segenap hati memikul salibmu, lima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saudara kita semua yang telah menerima perjamuan kudus, dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Biarlah hidup kita
menjadi satu hidup yang selalu memuliakan Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan sampai Tuhan datang kembali dalam segala situasi apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa doa-doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, hatiku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia dan juga khususnya di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami membawa ke dalam tangan Tuhan untuk dunia ini, secara khusus untuk Indonesia yang sedang dilanda oleh wabah virus corona. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya wabah ini segera berlalu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berserah penuh hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat GKR Telugong di dalam masa-masa seperti sekarang ini, agar seluruh jemaat baik yang tua, muda, dan anak-anak tetap bertumbuh kerohaniannya hanya kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami membawa ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh jemaat GKR Telugong, baik yang tua, yang muda, anak-anak. Engkau menyertai, memberkati kehidupan mereka ya Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah kerohanian mereka juga bertumbuh, biarlah mereka terus berserah hanya kepada Kristus, dan iman mereka terus bertumbuh hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.